Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi di Foodies Podcast. Nah, kita masih ngomongin tentang food safety nih sama Pak Sam. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang gimana apa itu food safety, seberapa penting untuk pebisnis kuliner, dan juga tadi udah dikasih tahu juga bakteri apa aja yang bisa mengkontaminasi produk-produk yang udah kita jual dan akhirnya bisa mengakibatkan banyak banget hal yang fatal dan banyak banget juga impactnya kalau misalnya kita belajar tentang food safety ini. Nah, di sini masih ada Pak Sam. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita bakal pengen tahu gimana sih cara prosesnya untuk tidak terkontaminasi nih si produk kita. Nah, pertanyaan pertama, proses apa saja sih yang harus kita lakukan untuk supaya produk kita itu tidak terkontaminasi dengan 3 faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya? Iya, jadi faktor yang pertama tadi mengenai bahan baku ya. Iya. Terus tadi saya juga cerita sedikit sekilas tentang pentingnya pengendalian di proses. Bicara kontaminasi kan berarti apa yang nanti dibawa sama karyawan, apa yang nanti berasal dari material dan apa yang berasal dari peralatan mungkin berpindah bahayanya ke makanan. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka pengendalian yang paling penting, salah satu pengendalian penting yang dilakukan selama proses pengolahan adalah faktor kebersihan. Karena bicara kebersihan ini mudah diucapkan, susah dilaksanakan gitu ya. Bersih nggak bersih sebetulnya secara visual kita bisa lihat, tapi sejauh mana kita bisa mempertahankan kebersihan, karena sesuatu yang bersih belum tentu bebas kuman gitu ya, apalagi yang kotor gitu pasti banyak kumannya. Kuman salah satu yang bisa menyebabkan resiko bahaya itu terus ada dalam makanan tersebut. Nah, contoh yang paling gampang deh, karyawan kita pernah nggak diperiksa tuh kukunya panjang apa enggak? Pernah nggak kita tahu bahwa karyawan kita tuh cuci tangan apa enggak setiap kali habis memegang uang, misalkan habis mengendalikan bahan yang mentah, kemudian dia pegang bahan matang, habis pegang peralatan kotor, habis buka kulkas, habis buka tempat sampah misalkan, cuci tangan lagi nggak habis itu pegang makanan? Ya, artinya kan penting banget pemahaman standar dasar gitu, itu dasar banget ya. Bukan hanya cuci tangan sebelum makan, tapi cuci tangan juga sebelum bekerja, cuci tangan setelah keluar dari toilet. Kamu ke toilet nih, siapa yang bisa mastiin kamu cuci tangan nggak setelah dari keluar dari toilet? Nggak ada. Artinya kesadaran pribadi kan, nih ya, personal hygiene itu ditumbuhkan. Penting banget untuk memberikan mereka paham, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa resikonya nanti ke resiko produk itu nanti ke konsumen yang akan mengkonsumsi. Nah, itu contoh gampang banget tentang kebersihan individu atau yang disebut dengan personal hygiene. Ya. Nanti baru mulai ke prosesnya. Prosesnya itu masaknya betul apa enggak. Masaknya betul apa enggak tuh cara melelehkan daging bener apa enggak misalnya full ya. Ngorengnya tuh gimana cara ngorengnya? Ngerebusnya berapa lama? Cukup enggak ngerebus waktunya? Atau hanya agak anget dikit selesai gitu ya. Apakah sudah matang sempurna belum? Dikontrol enggak tuh proses masaknya? Pernah enggak diperiksa suhunya misalnya? Nah, hal-hal itu yang biasanya menjadi kendala, sehingga karena mereka nggak ngerti akhirnya mereka abai. Ketika ada problem mereka bingung dari mana problemnya, padahal problemnya tuh ada di depan muka mereka sendiri gitu loh ya. Contoh gampangnya sih gitu sih full. Jadi ada lagi full. Jadi kita sebagai pembisnis kuliner emang harus sedetail mungkin ya Pak ya untuk melihat hal tersebut, karena itu sebenarnya emang personal hygiene tuh sebenarnya adalah salah satu faktor yang sangat dasar, tapi ternyata harus lebih kita detail untuk melihatnya. Betul. Nah, masuk ke dalam pertanyaan personal hygiene nih Pak. Tadi kan emang harus ada kesadaran dari masing-masing si staff kita mungkin sebagai pebisnis kuliner. Nah, gimana sih cara gimana sih cara meningkatkan supaya staff kita itu mempunyai personal hygiene di dalam dirinya? Apakah dengan cara training atau seperti apa Pak? Ya tentunya mereka harus paham dulu juga dasarnya ya. Mereka semata-mata melaksanakan pekerjaan kadang-kadang nggak tahu juga fungsinya. Pokoknya cuma diinstruksikan, kalian harus begini, harus begitu tanpa tahu apa-apa. Maka penting banget juga memberikan knowledge kepada
para pekerja kita. Artinya perlu pelatihan ya. Pelatihan itu bisa formal, bisa informal, bisa dilakukan sendiri, bisa melalui media yang lain ya, atau bisa melalui foodies gitu ya, karena kita juga menyediakan pelatihan-pelatihan dasar, atau juga nanti bisa melalui foodies kelas gitu ya, dimana foodies kelas ini masing-masing nanti akan dibahas tata cara yang sederhana seperti apa gitu. Nah, personal hygiene itu kan berarti harus ditumbuhkan budaya yang baik kepada mereka. Sebetulnya kalau kita lihat masing-masing dari kita punya level yang berbeda-beda terhadap kepedulian terhadap kebersihan ya. Biasanya dimulai dari rumah sih full. Ada orang yang memang bersih dari rumah gitu ya, di keluarganya bersih, dia apik dulu segala sesuatu dia cuci dulu apa. Nah, kebiasaan. Tapi ada juga yang sembrono, karena di rumahnya nggak pernah diajarin atau bergaul dengan sekian lama gitu ya. Udah, pokoknya gimana makanan jatuh dia tetap makan, dan itu nanti kebawa dalam pekerjaan sehari-hari gitu ya. Misalkan ada lagi masak tiba-tiba dagingnya jatuh atau materialnya jatuh, dia pikir ya belum 5 menit gitu ya diambil, kemudian ya jadi gitu full intinya ya. Maksudnya mereka kan mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi gimana ketika bekerja di tempat kita nanti mereka harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan main yang kita buat. Itu yang disebut nanti dengan SOP. Bagaimana cara mereka memahami SOP, atau bahkan bagaimana membuat SOP itu sendiri gitu loh. Itu ilmu yang memang kita harus pelajari juga. Dan itu bagaimana memastikan mereka konsisten melaksanakan apa yang sudah tertulis gitu ya. Memastikan mereka juga melaksanakan dengan benar, sehingga resiko-resiko itu akhirnya terkendali gitu. Nah, ke depan mereka juga perlu diberikan semacam pengetahuan supaya mereka ada kesadaran dari dalam pribadinya gitu ya, bahwa kalau saya tidak melakukan ini akan berdampak kepada kesehatan orang yang mengkonsumsinya gitu. Ya contohnya tadi lah, cuci tangan setelah dari toilet lah, nggak ada yang bisa itu, nggak ada yang bisa kontrol itu. Iya, betul. Ya kecuali di beberapa unit atau di beberapa restoran kan memang sengaja naruh wastafel untuk cuci tangan itu di luar, karena mereka punya ketentuan bahwa setiap 1 jam sekali atau setiap melakukan aktivitas apapun mereka harus cuci tangan dulu. Nah, apa jadinya kalau mereka nggak punya fasilitas cuci tangan gitu ya? Nah, itu kan berarti ada ada hal yang harus diperhatikan sebelum nanti merancang bangun atau melayout kitchen gitu ya, atau dapur gitu. Minimal ada lah, walaupun sederhana. Jadi nggak harus bagus, nggak harus mewah, nggak harus mahal. Sebelumnya pakai tempat yang sederhana, ada air, kemudian dia siapkan, itu juga udah cukup sih. Jadi itu sih full sesuatu yang sederhana kan, simple things but make a big impact gitu. Nah, ternyata nggak gampang untuk merubah hal tersebut karena semua orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, berarti kan kita harus mentrain mereka supaya mempunyai satu visi dengan kita. Nah, kalau misalnya cara menghandle paling mudah nih Pak untuk makanan, untuk memastikan mereka tuh menghandle makanan dengan higienis, itu seperti apa? Menghandle makanan dengan higienis ya berarti kan orang yang pegang makanannya juga harus higienis. Kan. Nah, ya tadi cuci tangan gitu, kemudian pakai sarung tangan gitu kan salah satu upaya. Berarti kita harus membuat SOP secara detail. Iya, kita harus atur gitu. Karena SOP itu aturan mainnya bagaimana gitu. Sehingga nanti kalau misalkan mereka bekerja tapi alatnya nggak dikasih, malahan mereka bilang, kumaha mau nyuci gitu ya. Gimana mau cuci tangan? Wastafelnya aja nggak ada, Pak. Adanya pancuran di depan misalnya, atau adanya tempat cuci piring gitu. Atau gimana mau higienis, sarung tangan aja nggak dikasih misalnya. Betul. Itu juga menunjukkan ke konsumen ya bahwa kita mengendalikan produknya dengan baik, sehingga bisa juga akhirnya konsumen juga lihat, oh ini karyawannya kok kotor-kotor tangannya megang makanan. Nah gimana ya. Oke. Betul Pak. Nah karena tadi sudah terjawab semua, pengen nanya dong Pak, apa sih yang harus dipersiapin untuk memastikan keamanan makanan tersebut? Yang harus disiapkan
Berarti kan kita bicara tentang apa sih kuncinya ya? Kunci keamanan pangan ya. Kalau dilihat dari aktivitas yang dilaksanakan di restoran, ada 5 sebetulnya full kunci keamanan pangan nih full. Yang pertama kebersihan ya kan, bener-bener tuh ngaruh banget. Yang kedua beli makanan dari sumber yang benar gitu ya. Kemudian setelah nanti makanan itu dibeli, pisahkan mana makanan yang mateng, mana makanan yang mentah, karena itu bisa terkontaminasi tuh. Kalau kita beli daging kemudian kita ditaruh di tempat yang berdekatan dengan makanan yang sudah siap saji gitu ya. Kemudian yang ketiga ya harus dimasak dengan benar prosesnya itu. Maksudnya dimasak dengan benar apa, suhunya ya kan, waktunya, cara gorengnya, cara merebusnya, karena makanan itu bisa bakteri itu bisa mati kalau dalam suhu tertentu ya. Suhu 70 derajat selama 2 menit itu sudah cukup untuk membunuh hampir semua bakteri ya. Kemudian setelah disajikan setelah dimasak, pastikan makanan juga disimpan dalam suhu yang sesuai. Artinya jangan terlalu lama dibiarkan dalam kondisi terbuka. Kalau mau dihangatkan, masukin ke warmer. Kalau mau didinginkan, masukin ke chiller kan gitu, atau ke freezer, itu lebih aman. Yang kelima, biasanya yang menjadi faktor itu adalah air full. Air yang dipakai ya, kita tuh nggak bisa jamin gitu air apa gitu, apalagi air dari sumur atau air dari pam beli. Tandon airnya, tahu tandon ya, apa tandon air tuh, wadah penampung airnya gitu, toren lah ya, sering dibersihin enggak, lumutan apa enggak gitu, karena air tuh ngaruh banget sebagai bahan makanan atau sebagai bahan untuk mengolah mengolah makanan lanjutannya gitu. Jadi itu ngaruh banget. 5 hal yang tadi saya katakan: jaga kebersihan, beli dari sumber yang terpercaya, belinya bagus apa enggak barangnya, setelah datang pisahin makanan yang baik dengan makanan yang buruk, dimasak dengan benar, suhunya nanti dipertahankan. Setelah dimasak, makanan harus dijaga juga suhunya, jangan dibiarkan dalam suhu terbuka selama mungkin gitu ya. Segera masukkan chiller kalau udah lama nggak dipakai. Yang terakhir nanti airnya full gitu sih full. Nah kalau misalnya masalah air nih, pakan itu kan masalah eksternal yang kita tuh sebenarnya juga kita nggak tahu ternyata di restoran kita airnya itu kotor. Itu cara menanggulanginya apakah kayak kalau dari faktor eksternal seperti itu seperti apa Pak? Apakah kayak kita tuh nge-cut langsung dari sebetulnya bukan faktor eksternal, berarti sumbernya dari luar, cuma kita harus mengendalikan gitu ya. Betul. Nah berarti kalau airnya memang kualitasnya jelek, ya harus pakai filter dong, harus pakai media yang bisa membuat air itu jernih, karena regulasi Indonesia terkait air ini sudah jelas dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, kalau nggak salah nomor 492 tahun 2010, yang menyatakan bahwa air yang digunakan untuk memasak itu harus setara dengan air yang digunakan untuk bahan baku air minum gitu ya. Nah ada lagi standar yang AMDK namanya full, air minum dalam kemasan. Itu kayak air minum yang dalam kemasan plastik, itu standarnya beda, itu yang lebih tinggi lagi ya. Nah standar air bersih atau air yang disebut dengan air bahan baku air minum atau memasak ini harus memenuhi kaidah-kaidah fisika, mikrobiologi sama kimianya. Nah biasanya yang menjadi masalah itu airnya misalkan bau, warnanya jelek dan lainnya. Berarti kan harus ada filter dulu nih, harus ada instalasi. Seberapa tinggi biayanya tergantung. Kalau airnya emang jelek banget ya kan, ya kita harus gunakan. Kalau enggak ya harusnya terpaksa harus pakai air yang galonan gitu misalnya ya. Nah gitu sih full. Jadi kita nggak bisa biarin air kita kotor, air kita bau kita pakai buat masak. Betul. Kebayang kan gitu ya. Berarti airnya apapun hitam, itu coklat case-nya, apapun itu faktornya, kita harus tetap bisa mengkontrol dan tetap bisa melihat gimana caranya supaya produk kita tetap berkualitas gitu ya Pak ya. Ya secara sederhana kalau air sih lihat aja airnya jernih enggak, berasa enggak, berbau enggak, udah itu secara visual gampang. Intinya masih visual yang bisa kita lihat dan seenggaknya itu bersih lah ini untuk hal tersebut. Kita bisa bedain lah. Iya betul. Oke, Foodpreneur Indonesia, kita bakal balik lagi di Foodies Podcast bareng Pak Samsul Arifin. Kita bakal ngebahas masih tetap mengenai food safety. Nah,
Sampai jumpa lagi di podcast Foodies Indonesia.